Polisi menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu yang diarahkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Mantan Menpora Roy Suryo terancam hukuman 8 hingga 12 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi. Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan 8 tersangka dibagi menjadi 2 klaster berdasarkan peran dan perbuatan hukum masing-masing. Dalam kasus ini, seluruh tersangka dijerat dengan pasal 27A dan pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE serta pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Namun klaster kedua yang terdiri atas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan T. Fauzia Tiasuma menghadapi ancaman pidana lebih berat. Ketiganya dikenakan 2 pasal tambahan, yakni pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penghapusan atau manipulasi dokumen elektronik milik orang lain. Dengan tambahan pasal itu, Roy dan 2 tersangka lain terancam hukuman penjara antara 8 hingga 12 tahun. Sementara itu, klaster pertama terdiri atas Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pak Munato aja beritanya hilang, ya. Nah, oke, ya. Jadi saya Roy Suryo selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28F dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights, ya. Jadi saya bebas untuk, atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik, ya. Jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk, ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi, itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur, ya, itu salah satu tergabung dalam tim, ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya Pak Michael yang terbebas dari klaster itu, ya, gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget, ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya, ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia, ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia, selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang yang dengan status terpidana 6 tahun, inisial SM, ya, itu masih bebas dan menghina hukum. Saya kira itu, ya. Clear banget. Langkah hukum selanjutnya mungkin langkah hukumnya tunggu. Peradilan atau bagaimana? Tunggu semuanya, ya. Tunggu semuanya, apalagi saya tentu tidak bisa berbicara sendiri. Kita akan ikuti semua nasihat. Maaf, apalagi termasuk dari para kuasa hukum yang ada. Saya kira itu, ya, teman-teman. Waktu kita apa?
Nggak ada soal ini bukan soal kecewa, bukan soal ini soal ilmiah, tidak kriminalisasi atau tidak adil atau tidak. Itu aja ya. Oke, jadi saya tetap tegar, teman-teman yang lain ya, Bang Resmond Sianipar dan Mbak Tifa, Dr. Tifa yang seklaster dengan saya, kemudian dengan 5 yang klaster lainnya ya, saya harapkan juga tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita, perjuangan seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat melawan kezaliman dan kriminalisasi. Ya, itu saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.